Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja BPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya nama Abu Talha, mahasiswa BPG batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Win Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 210252975. Pada hari ini Kamis tanggal 29 Januari 2006, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSS Mukhtariyah Ambai kelas 9 dengan materi yang berjudul Biografi Tokoh Pendiri Organisasi Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pelajaran kita hari ini, anak-anakku? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Mohon kepada salah seorang di antara kalian untuk ke depan memimpin doanya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, saya absen kalian. Apakah kalian hadir semuanya? Hadir, Pak. Baiklah. Kemudian sebelum kita belajar Republik Indonesia. Tanahun padaku, di mana aku berdiri, dan pandu
Baiklah, sebelum kita belajar, saya akan menanyakan kabar kalian hari ini. Bagaimana kabar kalian dan anak-anakku sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk lebih membangkitkan semangat kita, mari kita bertepuk semangat. Tepuk semangat. Ayo kita bersemangat agar kita bahagia. Ayo. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pendiri ataupun organisasi yang ada di Indonesia, ialah tentang seorang tokoh Muhammadiyah yang kita kenal dengan Kiai Haji. Lebih baik saya menanyakan kalian, apakah ada di antara kalian yang tahu tentang logo yang tertampang di depan kalian ini? Silakan. Nama organisasi ini adalah Muhammadiyah. Pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Benar. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah menganalisis perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan atau disebut dengan tajdid. Tentunya kalian lebih mengerti dan lebih tahu tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka untuk memperdalamkan pengetahuan kita, ada baiknya kita membahas lebih awal tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi anak-anak sekalian mohon diperhatikan, sebagaimana yang kita maklumi, salah seorang tokoh besar yang ada di Indonesia ini yang memiliki organisasi lembaga untuk mengembangkan agama Islam. Salah satunya atau salah seorangnya adalah Kiai Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Ahmad Dahlan, beliau mempunyai nama kecil, namanya adalah Muhammad Darwaisi. Siapa namanya? Muhammad Darwaisi. Muhammad Darwaisi. Mungkin nama ini tidak asing lagi karena sudah banyak yang mengenali beliau. Jadi Kiai Ahmad Dahlan, beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang dikenal alim. Jadi alim itu kalau bahasa kita yang memiliki ilmu yang banyak. Kemudian juga saleh, artinya orang yang mempunyai akhlak yang mulia dan berpekerti yang baik, dan juga yang solehah ibunya, yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Siapa namanya? Kiai Haji Abu Bakar. Jadi Kiai Haji Abu Bakar ini ialah ayah ataupun bapaknya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ayahnya Ahmad Dahlan Abu Bakar ini, beliau sebagai imam masjid besar. Imam masjid besar yang berada di Kauman, Kesultanan Yogyakarta. Serta Nyai Abu Bakar. Nyai Abu Bakar ini putri dari Haji Ibrahim. Siapa namanya? Haji Ibrahim. Penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta.
Jadi silsilah daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Tentunya kalian sudah memahami bahwa Kiai Haji Maulana Malik Ibrahim adalah salah seorang dari wali 9 di Tanah Jawa, atau yang disebut dengan Wali Songo. Jadi beliau adalah dikenal sebagai salah satu atau salah seorang ulama penyebar dan pengembang agama Islam di tanah Jawa. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan beliau mendirikan organisasi atau lembaga yang dinamakan Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita organisasi beliau atau Muhammadiyah. Perlu adanya pembaharuan di bumi Nusantara, yang mana selamanya atau selama ini atau selama sebelum berdirinya Muhammadiyah, Islam itu dianggap ortodok. Ortodok itu kalau bahasa kita dianggap baku atau tidak ada perkembangan. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki cita-cita untuk memperbaharui sistem pemikiran umat Islam di bumi Nusantara. Jadi setelah beliau menimba ilmu di Mekah selama 5 tahun, jadi beliau berangkat ke Mekah sekitar usia beliau 15 tahun. Kemudian beliau mengambil pemikiran-pemikiran, di antaranya seperti pemikiran Syekh Muhammad Abduh, kemudian juga seperti pemikiran Syekh Haji Ahmad Jamal, dan juga seperti pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Artinya Islam tidak boleh baku ataupun kuno di bumi Nusantara. Maka beliau bercita untuk memperbaharui sistem pemikiran Islam supaya Islam berkembang di bumi Nusantara. Paham semuanya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan pada tanggal 20 Desember tahun 19 berapa? 12. Bahwa beliau mengajukan sebuah permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda, karena ketika itu kita di Indonesia ini masih di bawah jajahan pemerintahan Hindia Belanda. Maka beliau ingin mendapatkan badan hukum untuk mendirikan organisasi tersebut. Kemudian permohonan beliau itu dikabulkan pada tahun 1914 melalui surat ketetapan pemerintah nomor berapa? 81 tanggal 22 Agustus tahun 1914. Namun pemerintah Hindia Belanda hanya mengizinkan kepada Syekh Haji Ahmad Dahlan hanya untuk berlaku di wilayah Yogyakarta saja. Jadi mengingat dan mempertimbangkan bahwa gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak mendapat izin yang begitu luas dari pemerintahan Belanda, maka beliau mendirikan cabang-cabang
dan diganti namanya yang bukan dari label Muhammadiyah, namun ada di antaranya namanya seperti Ahmadiyah dan sebagainya. Paham anak sekalian? Geografi Syekh Ahmad Dahlan mungkin anakku sekalian sudah memahaminya, namun untuk lebih mendalami tentang biografi beliau, maka silakan anak-anak sekalian menyimak dan menonton film yang akan kita tayangkan di hadapan kalian. Mohon diperhatikan di depan kalian. Daripada keterangan tadi, dan kelompok kita sudah terbentuk diskusinya. Silakan anak sekalian berdiskusi untuk mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Diskusi. Ini waktu diskusinya 5 menit. Supaya kalian pahami dan kalian langkah daripada hasil yang kita ini.
Baik, kami bersama Selesai? Nah. Jadi untuk pertama kali yang menyampaikan hasil diskusinya adalah dari kelompok 1. Silakan maju. Yang lainnya mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil, yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh dan solehah, yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar Putri Haji Ibrahim, penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1. Mari kita berikan aplaus. Kemudian selanjutnya untuk topik memahami materi kita hari ini, saya akan memberikan lembaran kerja serta tip agar berisi dan diperhatikan dan dibaca agar acara kita ini betul-betul mendapatkan manfaat. Tolong diisi.
Jadi perhatikan anak sekalian, dalam hari ini dapat kita rangkum bahwa Haji Ahmad Dahlan yang kita kenal sebagai pahlawan bergerak dan juga pembawa perubahan agama Islam di bumi Nusantara ini, dia begitu penting sebagai contoh bagi kita untuk menjadi penggerak dan motor dalam mengembangkan pemikiran Islam, khususnya kita di tempat kita masing-masing, dalam mewujudkan iman dan memperdalamkan iman dalam bentuk amal yang nyata yang dilandasi cinta pada kaum duafa atau kaum yang lemah. Paham semuanya ya? Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kami berupa selalu belajar dengan baik, giat dan tekun. Jadi untuk lebih berkahnya pada kita hari ini, mari kita membaca doa. Silakan membaca doa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anakku sekalian istirahat.